Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Amanda Dwi Putri. Saya dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas sejarah Islam itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, khususnya Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disampingi oleh alasan dan pengalaman yang sedikit. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum Islam yang syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala azmanus zaman. Tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, manfaat hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Ma'al wa Tamil, Pasar Modal Syariah. Bank yang pelaksanaan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5 prinsip bank syariah: bagi hasil mudaraban, prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan muraban, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murid tanpa pilihan ijarah, pilihan pemindahan pemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina. Peran bank syariah: bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah: manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana. Jasa keuangan: bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Fungsi sosial: konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana, card, atau pinjaman. Investor: investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad muraban, sewa-sewaan, leasing, masyarakat muradah, akad salam atau istinah, pembentukan perusahaan atau aksi pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan. Kajian terhadap asuransi: 1. Unsur negara terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. 3. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah atau RAN: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah: rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya: A. mempunyai nilai menurut syariat, B. harus ada pada waktu akad, C. harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dain hutang: harus jelas, rahin dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul: pernyataan gadai dari para pihak keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad dan kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamil: merupakan Husain dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan
Metode sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT Baitul Ma'al, bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjangnya pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah, ibadah manusia Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada yang perintah atau muamalah manusia atau manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta penerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun investasi yang diberikan usaha serta mekanisme pasar yang menyebabkan pembiayaan. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Jazakumullah khairan. Itu saja materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum